Tapi yang perlu dilakukan itu adalah menyadari gitu bahwa mungkin oh ya saya kok lebih nyaman ya, kok saya jadinya dikit-dikit nanyanya itu lebih ke anak yang kedua gitu, anak pertamanya kok saya abaikan gitu. Nah, dengan adanya kesadaran itu sebenarnya adalah langkah yang cukup besar bagi parents untuk mengatur, menyeimbangkan perlakuan parents itu ke anak-anak. Sebenarnya faktor-faktor yang bisa melatar belakangi itu banyak banget gitu, tapi mungkin saya membaginya itu ke dalam dua faktor besar mungkin ya. Jadi yang faktor pertama itu adalah dinamika di dalam keluarga. Yang faktor kedua itu adalah yang eksternal, jadi sifatnya di luar keluarga. Kira-kira ada lagi nggak, Miss, yang bisa saja kemudian terlibatkan dalam terjadinya sibling rivalry itu sendiri? Sebenarnya sih sistem pendidikan di sekolah ya. Tadi saya sempat mengutarakan tentang kalau misalnya sibling rivalry itu masih dalam kondisi yang sehat, itu memang bisa membantu mengembangkan kemampuan sosio-emosional gitu. Nah, So I just got the Oke, baik. Hai Good Parents. Hari ini kita bakal ngobrolin parenting podcast by The Good Parent. Masa depan lebih baik bareng aku, Citra Lindiani. Tapi boleh disapa aja dengan Citra atau Cici. Dan partner podcast kita yang luar biasa kali ini, Miss Indi. Boleh saya hai dengan parents, Miss? halo, hai, salam kenal, saya Indi. Oke, hai juga Miss Indi. Di podcast kali ini kita akan membahas satu topik penting ya. Tetapi sebelum sampai ke topik itu, tak kenal maka tak sayang, maka mari kita kenalan dulu. Nah, mungkin dari Miss Indi bisa spill-spill dulu nih terkait siapa sih narsum yang luar biasa untuk podcast kita siang hari ini gitu. Silakan Miss. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Maria Dunita Johnson, tapi biasanya dipanggil Indi. Saya merupakan psikolog lulusan dari Universitas Indonesia. Saat ini saya berpraktek di beberapa rumah sakit swasta, yaitu di Siloam Hospital, TB Simatupang, dan juga di Rumah Sakit IMC Tangerang. Selain itu, saya juga merupakan psikolog untuk beberapa sekolah swasta, dan saya juga memiliki tempat praktek pribadi untuk saat ini di daerah Jakarta Barat. Kalau misalnya memang butuh psikolog atau butuh appointment dengan saya, silahkan bisa langsung saja DM ke IG saya di @indijohnson. Seperti itu. Oke, salam kenal sekali lagi ya Miss India, luar biasa sekali. Nanti buat parents yang berasal atau berdomisili dari Jakarta Barat ya Miss, bisalah main-main ke tempat prakteknya atau berkonsultasi terkait dengan permasalahannya. Karena beliau ini expert loh di bidangnya parents gitu. Oke, baik. Di podcast kali ini kita akan membahas satu topik untuk menit lebih jauh nih tentang sibling rivalry. Nah, kebetulan ini udah masuk ke podcast ke-6 ya, parents. Nanti mungkin bisa mengulik lagi dari podcast pertama sampai podcast kelima kami. Tentunya tentang parenting, gitu. Oh ya, untuk judulnya sendiri, itu sibling rivalry lebih sayang kakak atau adik sih? Nah, buat parents yang nantinya akan mendengarkan hal ini dan merasa menjadi salah satu orang yang pernah terdampak, podcast ini mungkin bakal terasa lebih relate ya parents. Atau mungkin bagi parents yang belum pernah terdampak, bisa aja nantinya satu pandangan, satu pendapat, atau bahkan bisa jadi satu pandangan baru. Oke, nah untuk memulai apa ya topik dari podcast kita hari ini, tentunya kita mulai dulu dengan data terbaru ya yang bisa kita simak bersama-sama seperti itu. Dimulai dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang hari ini dari 2011 sampai tahun 2014 itu ternyata terjadi peningkatan angka kekerasan remaja yang signifikan. Nah, tentunya dari data-data tersebut ada hal yang kemudian bisa menguatkan lagi. Hal ini juga dapat dilihat dari kasus yang sempat tren pada tahun 2022 lalu sebenarnya. Kasus sibling rivalry ya tentunya, yakni Tashi Farashi dan Tasya Farasya ya, mungkin dari parents udah nggak asing lagi ya dengan dua selebgram hal ini, selebgram ini gitu. Dan tentunya dari kasus tersebut kemudian bisa kita simak lebih jauh lagi sebenarnya apa sih sibling rivalry yang hari ini ternyata menjadi sebuah siklus yang uh, cukup sering terjadi di sekitar kita seperti itu. Nah, oleh karena itu melalui Miss ini kira-kira gimana nih caranya kita mampu memahami sibling rivalry yang hari ini masih marak terjadi. Mungkin bisa dimulai dari apa itu sibling rivalry kali ya Miss ya? Oke, jadinya
Untuk kita memahami sibling rivalry, mungkin kita juga bisa lihat dari katanya itu sendiri ya, rival gitu, dari kata Hmm. rival. Rival itu kan biasanya identik dengan kompetisi atau perlombaan gitu. Jadi kalau misalnya kita menarik definisi dari sibling rivalry itu sendiri, sebenarnya itu merupakan suatu hubungan yang sifatnya itu bermusuhan gitu ya, satu sama lain antara kakak beradik. Intinya sebenarnya di situ. Nah, tapi kalau misalnya nih tadi kita membicarakan tentang kompetisi. Kompetisi itu kan sebenarnya kalau tanpa rival ya nggak ada kompetisi, nggak asik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kondisi seorang anak yang mengalami sibling rivalry sebenarnya sih kalau misalnya kita bilang ini sibling rivalry yang masih sehat, dia nggak menginginkan rivalnya itu untuk menghilang gitu atau nggak ada gitu. Dan juga karena kita membicarakan kompetisi, berarti tuntutan dari si anak-anak yang lagi menjalani kompetisi ini itu adalah keadilan gitu. Tapi Mm-mm. pertanyaannya, keadilan yang seperti apa sih? Karena biasanya parents bingung nih gitu. Saya kayak ngerasa udah adil gitu ya, udah Mm-mm. perlakuannya sama, tapi kok masih dianggap nggak adil sama anak-anaknya. Jadi itu sekilas ya apa tentang definisi dan apa gambaran sibling rivalry itu sendiri. Oke, baik di sini komprehensif sekali ya pembahasan terkait hal itu. Memang benar sekali bahwasannya adanya permusuhan, kemudian gejalanya berupa kecemburuan atau iri dengki, dan yang pasti kompetisi ya, Miss ya, terkait dengan sibling rivalry itu um, apa ya, sering kali terjadi seperti itu. Dan memang saya pikir bagi orang tua yang hari ini memiliki anak lebih dari satu, dua hingga tiga anak, biasanya lazim ya mengalami sibling rivalry ya, Miss ya. Lazim, lazim sekali sebenarnya. Oke. Nah, kira-kira nih Miss, menindaklanjuti bahwasannya itu kan merupakan sikap atau bentuk permusuhan atau kompetisi di antara kakak beradik atau mungkin baik itu yang lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, hal-hal yang mampu melatar belakangi terjadinya sibling rivalry itu apa aja, Miss? Sebenarnya faktor-faktor yang bisa melatar belakangi itu banyak banget gitu. Tapi mungkin saya membaginya itu ke dalam dua faktor besar mungkin ya. Jadi yang Mm-mm. faktor pertama itu adalah dinamika di dalam keluarga. Yang Mm-mm. faktor kedua itu adalah yang eksternal, jadi sifatnya di luar keluarga gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nih kita membicarakan tadi dinamika di dalam keluarga, berarti pola asuh itu kan peranannya sangat besar gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya kita membicarakan dinamika keluarga. Nah, sering banget tadi yang sempat saya singgung nih tentang keadilan gitu ya. Orang tua menganggap bahwa perlakuan saya udah sama kok gitu. Kalau Iya. misalnya si anak pertama mau makan es krim, anak kedua juga dikasih es krim gitu ya. Kalau misalnya anak pertama beli baju baru, anak kedua juga beli baju baru. Tapi kenapa sih sibling rivalry tetap ada gitu? Nah, itu yang orang tua sering mempertanyakan. Nah, karena pada dasarnya sebenarnya anak itu kan punya kebutuhan masing-masing yang berbeda. Nah, sibling rivalry itu akhirnya juga muncul. Salah satunya itu adalah ketika orang tua itu mungkin belum memenuhi kebutuhannya sih masing-masing anak. Misalnya ada anak yang ada kebutuhan untuk pengakuannya itu lebih tinggi, sementara ada satu anak yang kebutuhan untuk didengarkannya itu yang tinggi gitu. Nah, disitulah yang akhirnya biarpun orang tua kayaknya udah adil, udah berusaha seadil-adilnya, tapi ternyata tetap ada rivalry gitu. Iya. Nah, itu kondisi yang orang tua menganggap sudah adil. Nah, tapi balik lagi yang namanya orang tua juga manusia ya. Kadang kan ada yang namanya kita mungkin ada yang oh saya lebih suka nih sama anak yang ini gitu. Mungkin Iya. chemistry-nya lebih masuk dengan anak pertama atau mungkin lebih apa lebih cocok ngobrolnya sama anak kedua. Nah, itu sebenarnya memungkinkan banget terjadi gitu. Nah, tapi memang itu sebenarnya sifatnya manusiawi. Jadi ya parents tidak perlu menyalahkan diri sendiri, tapi yang perlu dilakukan itu adalah menyadari gitu bahwa mungkin oh iya saya kok lebih nyaman ya, kok saya jadinya dikit-dikit nanyanya itu lebih ke anak yang kedua gitu, anak pertamanya kok saya abaikan gitu. Nah, Mm-mm. dengan adanya kesadaran itu sebenarnya adalah langkah yang cukup besar bagi parents untuk tadi apa namanya mengatur, menyeimbangkan perlakuan parents itu ke anak-anak gitu supaya ya anak menganggap bahwa ya parents adil nih gitu dengan mereka Iya. gitu. Jadi adil itu sebenarnya bukan berarti oh sudah mengeluarkan uang dalam jumlah yang sama bagi masing-masing anak, Mm-mm. sebenarnya nggak seperti itu gitu, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak gitu. Iya. Nah, itu dari dinamika keluarga. Nah, tapi
sedikit balik lagi dulu ke dinamika keluarga. Di Indonesia, keluarga itu kan nggak hanya parents sebenarnya ya, Mm. ada grandparents juga, ada Iya, benar opa-oma banget juga nih. ya. Nah, kadang-kadang opa-oma itu merupakan faktor yang mungkin sulit banget ya untuk dikontrol. Mungkin kalau parents di sini saya sih yakin ya udah baca banyak artikel di luar sana bagaimana sih untuk kita nge-treat anak kita secara adil gitu. Tapi yang paling susah, yang paling challenging itu biasanya menyampaikan ke si opa-oma ini untuk gimana sih supaya adil, supaya nggak timpang gitu ya Ya. perlakuannya, karena banyak kejadian misalnya si oma lebih sayang sama cucu perempuannya, lalu cucu perempuannya dibeliin mainan sementara cucu laki-lakinya itu enggak dibeliin. Nah, pas anaknya Mm-mm. intervensi, ya susah karena kan tetap opa-oma menganggapnya bahwa ya kamu kan anak gitu. Iya. Saya udah berhasil mendidik. Nah, itu sebenarnya memang challenging. Biasanya kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini dibutuhkanlah pihak ketiga gitu. Salah satunya pergi ke psikolog gitu untuk Hmm. membahas gitu. Mungkin ada konseling keluarga gitu untuk membahas bagaimana sih sebaiknya apa sikap-sikap yang tepat atau perlakuan yang tepat yang bisa dilakukan untuk anak. Nah, lalu yang kedua itu faktor eksternal. Sebenarnya sih faktor eksternal ini dampaknya nggak sebesar yang tadi di dinamika keluarga gitu. Mm-mm. Faktor eksternal itu macam-macam. Bisa dari extended families gitu ya. Extended families itu kan ada om, tante, sepupu atau apa om tante jauh gitu ya. Kadang di Indonesia itu kan banyak kalau lagi apalagi kalau ada acara gitu ya, ada Oh, hari jelas. raya. Nah, kan kumpul semua keluarga lalu melihat yang paling pertama biasanya fisik gitu, nggak sengaja membandingkan gitu. Mm-mm. Kok yang anak pertamanya lebih cakep, anak keduanya enggak gitu ya. Iya. Nah, itu biasanya sering terjadi. Lalu juga faktor eksternal di sekolah itu juga berperan penting juga. Biasanya Mm-mm. sekolah itu nggak hanya guru, ada juga teman-temannya, ada juga mungkin orang tua murid lain gitu ya. Iya. Mungkin bukan ada apa ya, nggak ada intensi jahat, tapi itu lebih spontanitas aja. Misalnya kejadian kalau di sekolah, oh aku lebih seneng temenan sama kakaknya lebih seru gitu dibanding adiknya gitu. Nah, atau enggak guru juga, loh kok dulu apa namanya kok kakaknya begini tapi adiknya malah pinter gitu. Nah, kadang-kadang suka seperti itu. Nah, itulah yang biasanya juga mempengaruhi apa munculnya sibling rivalry. Karena apa sebenarnya kalau kita tarik garis dari dinamika keluarga maupun faktor eksternal, semuanya itu mempengaruhi si konsep dirinya anak itu sendiri. Mhm. Nah, itu kalau misalnya kita tarik, jadi konsep diri, ketika anak memiliki konsep diri yang negatif, orang yang nggak harus anak lah ya, orang ketika dia nggak percaya diri, konsep diri yang negatif, dia akan cenderung memiliki sikap permusuhan dan ingin kayak memenangkan kompetisi gitu. Iya, Nah, benar. itulah sebenarnya kalau misalnya kita membahas faktor-faktor yang mungkin melatar belakangi sibling rivalry, tapi balik lagi kalau kita membicarakan manusia sebenarnya kalau mau diulik semua faktornya itu banyak banget, tapi yang paling Mm-mm. common ya dua ini gitu. Mm-mm. Iya, Miss, benar banget gitu ya. Eh, saya tertarik sebenarnya kalau dibahas lebih lanjut itu terkait hal ini. Kenapa? Karena memang faktor internal sama faktor eksternal itu yang disebutkan oleh Miss Indi tadinya itu sangat berpengaruh penting ya terhadap pengembangan atau lahirnya sibling rivalry di dalam diri anak seperti itu. Nah, terutama tadi hal-hal yang paling sering terjadi saat adanya faktor eksternal. Karena jujur, Miss, biasanya lingkungan luar itu kan punya dampak yang lebih besar ya. Meskipun di dalam keluarga sendiri yang sudah sering membersamai kita dari kita lahir sampai kita tumbuh hingga menjelang dewasa, tetapi faktor eksternal karena memang interaksinya lebih ke sosial, lebih banyak keluar, jadi itu berpengaruh penting, berpengaruh lebih banyak gitu ke diri anak seperti itu. Dan juga tadi bicara mengenai kompetisi atau favoritisme, itu kan memang lazim banget terjadi di Indonesia ya, Miss ya. Kayaknya Betul, udah betul. sering apa ya berulang kali terjadi dan sepertinya akan terjadi lagi di generasi-generasi berikutnya seperti itu. Nah, melihat hal itu apakah memang perlu dimaklumi atau bagaimana, Miss? Soalnya tadi bicara juga soal aware ya, soal kesadaran dari pihak-pihak yang memang terlibat gitu dalam terjadinya sibling rivalry gitu. Hmm. Kalau misalnya maksudnya dianggap normal gitu ya, itu Iya, bukan normal. sesuatu yang lazim gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya balik lagi ya, namanya manusia tadi yang saya bilang, sebenarnya namanya manusia pasti kita nggak bisa menghindari, oh kita lebih sukanya sama siapa gitu ya. Mm-mm.
Nah, tapi memang ya balik lagi, semua orang tua pasti kan pengen anaknya itu bertumbuh dalam kondisi lingkungan yang baik, dalam kondisi baik secara fisik maupun psikis ya gitu. Mm-mm. Nah, berarti ya memang biarpun itu memang kelemahan kita sebagai manusia gitu, tapi dengan kita menyadari itu kan kita bisa menghindari gitu. Jadi ya memang kalau misalnya memang parents di sini ada yang menyadari bahwa oh kok saya kayak ada apa ya lebih lebih menyukai anak saya yang kedua gitu atau mungkin yang Mm-mm. pertama gitu. Nah, ya itu nggak apa-apa, tapi tetap kita harus mengevaluasi diri apakah ada perbedaan. Misalnya ketika mereka konflik, kok saya jadinya ngebelain si satu anak ini terus ya gitu. Mm-mm. Nah, itu yang kita perlu ada evaluasi diri gitu. Kalau misalnya memang kita kesulitan untuk melakukan evaluasi diri, sebenarnya kelas-kelas parenting itu kan juga banyak juga gitu. Mungkin pas ikut kelas parenting juga juga apa bisa ditanyakan karena memang parenting style itu sifatnya tailor made gitu. Jadi nggak ada yang one fit for all gitu. Apa masing-masing anak itu kebutuhan parentingnya beda-beda gitu. Nah, jadinya memang itu perlu ditanyakan kalau misalnya memang parents di sini sudah berusaha melakukan evaluasi diri, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok kayaknya outcome-nya atau hasilnya masih sama-sama aja atau mungkin nggak ada perubahan positif yang terjadi gitu. Nah, itu lebih Mm-mm. baik secepatnya gitu, mencari bantuan dari pihak ketiga gitu, pihak luar gitu. Iya, sepakat banget, Miss. Berarti itu udah masuk juga tindakan pencegahan ya, apa ya, Betul, penanganan ya, Miss ya. Ha-ha. betul, Untuk betul. evaluasi dan kemudian apa ya, kesadaran dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan bicara mengenai penanganan, otomatis kita bicara juga soal pencegahan ya, Miss ya. Nah, Mm-mm. kira-kira apa ya, uh, menyikapi adanya sibling rivalry yang terjadi pada anak, khususnya anak kedua, ketiga, dan yang lainnya, atau bahkan sulung yang biasanya merasa terkalahkan gitu karena adanya adik. Nah, kira-kira untuk mencegah hal itu dari parents atau dari orang tua, sebaiknya sikap seperti apa yang harus diambil, Miss? Oke, jadinya yang bisa untuk pencegahan yang bisa dilakukan itu sebenarnya adalah orang tua itu memfasilitasi kedua anaknya atau ketiga anaknya atau keempat anaknya itu untuk apa membangun atau membina hubungan yang baik. Mm-mm. Jadi jangan dibiarkan si kita melepaskan tanggung jawab kita itu ke anak karena banyak kejadian kayak gitu. Jadi ya kita membiarkan anak kita itu berusaha membangun hubungan yang baik. Padahal kalau Iya. dipikir-pikir ya anak tetap anak gitu. Dari Mm-mm. segi kematangannya dan sebagainya itu kan masih belum memadai ya untuk membangun apa berusaha membangun hubungan baik. Jadi ya, pertama orang tua itu memang harus memfasilitasi. Jangan biarin anak tuh apa udah sendiri aja gitu main dilepas boleh tapi tetap ada takarannya gitu nggak Iya. boleh langsung lepas gitu aja. Nah sebenarnya paling simpel itu adalah misalnya ngajak main bareng gitu ya Mm-mm. mungkin kayak board games gitu kan ada kompetisi juga ya di situ ya. Mm-mm. Nah itu diajarin juga bahwa menang atau kalah yang penting kita having fun sebenarnya di situ kan itu kan apa nilai-nilai yang didapat dari board games juga ya. Nah lalu juga misalnya juga dengan apa ya ya mungkin kita bisa saling memberikan pemahaman gitu ke misalnya ke kakak oh nih mama nih misalnya harus lagi attend banget sama adik karena adik tuh lagi mungkin lagi punya masalah ini di Iya. sekolah gitu jadi ya membangun empati juga di situ si kakak juga berpikir kalau misalnya si mama mungkin lagi sering ada di kamar adik ya dia nggak jealous gitu dia berpikir bahwa oke adiknya memang lagi butuh bantuan next Mm-mm. time kalau aku butuh bantuan mama juga pasti akan datang ke kamar aku misalnya kayak gitu ya. Iya. Nah, itu jadi ya itu sih empati antara bahwa kita sebagai individu ada apa namanya nggak apa-apa kalah menang itu tuh sebenarnya fine banget gitu nggak harus menang terus lalu juga membangun juga empati di kakak beradik ini supaya Mm-mm. mereka juga saling mengenal mengenal satu sama lain dan juga akhirnya mengenal diri sendiri gitu. Mm-mm. Benar banget, Kapan Miss. sih aku sebenarnya butuh butuh mama ada di samping aku gitu. Oh, kali ini aku bisa sendiri kok. Ma jadi mama nggak apa-apa attend dulu ke adik atau attend dulu ke kakak gitu. Mm-mm. Nah, jadi lebih seperti itu sih dan juga memang kan di Indonesia juga ada kultur bahwa misalnya anak pertama harus ngalah ya dalam tanda kutip gitu. Iya. Nah, itu yang nggak bisa gitu. Sebenarnya tetap aja mau anak pertama, mau anak kedua, mau anak ketiga kita sebagai parents harus melihat kalau misalnya memang ada konflik, lihatlah secara objektif konfliknya itu ya kalau misalnya memang si adik yang salah ya nggak apa-apa kita tegur aja adik ya. Kalau kakak yang salah ya Mm-mm. kakaknya gitu. Jadi supaya mereka ya itu disitulah prinsip keadilan itu apa bisa diaplikasikan gitu. Jadi mereka juga Iya. belajar gitu. Mm-mm. Seperti Benar. itu.
Benar banget, Miss, menciptakan ini ya, empati, kemudian bagaimana caranya supaya kakak dan adik ini bisa saling apa ya, berpartisipasi, didekatkan, ya, kemudian saling berinteraksi lebih banyak gitu ya, Miss. Berarti dampak positifnya juga jadi lebih tinggi gitu. Tapi kan pastinya dalam sibling rivalry ini kan meskipun di awal tadi banyak sekali ya dampak negatifnya, mudah cemburu, kemudian kakak jadi iri karena kasih sayang orang tua lebih banyak ke adik. Nah, kira-kira ada dampak positif nggak, Miss, terkait dengan sibling rivalry itu sendiri? Nah, dampak positifnya ada banget sebenarnya. Karena orang kan selalu melihat sibling rivalry itu dari sudut pandang yang negatif. Tapi padahal Mm-mm. kalau misalnya kita mengartikan sibling rivalry itu kan sebagai konflik. Nah, Mm-mm. sebenarnya ketika seseorang atau seorang anak ingin mengembangkan kemampuan sosial maupun kematangan emosinya, kemampuan regulasi emosinya, itu biasanya baru bisa berkembang lewat adanya konflik. Iya Nah, jadi sih. sebenarnya si sibling rivalry itu malahan menjadi stimulus gitu, malahan Heeh. stimulasi untuk seorang anak itu bisa mengembangkan bagaimana sih cara menangani konflik, bagaimana sih Mm. cara aku mengatur atau mungkin meredam kemarahan atau mungkin bagaimana cara aku mengalihkan pikiran aku dari rasa kesal gitu. Nah, di situ itulah yang sebenarnya terjadi di diri seorang anak gitu. Mm-mm. Nah, yang akhirnya kalau misalnya memang konflik itu banyak terjadi tapi bisa diselesaikan, mungkin bisa diselesaikan dengan bantuan dari orang tua ya, orang tua memfasilitasi atau mungkin anak ini mencoba untuk mengatasi sendiri bagaimana bisa dia minta maaf dan sebagainya gitu. Itu yang akhirnya anak ini menjadi lebih matang secara sosial. Mm-mm. Nah, kejadian ya sekarang ini tuh juga banyak kejadian tuh karena memang kan kita di era teknologi ya. Sibling rivalry itu akhirnya nggak terjadi karena kan anak sibuk main dengan gadgetnya. Iya. Nah, masing-masing malah nggak berantem sih sebenarnya gitu. Mungkin parents ngerasanya, oh tenang banget rumah udah asik. Yang satu mungkin nonton, yang satu mungkin main game gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi justru yang apa namanya dari berbagai macam penelitian itu malahan akhirnya untuk perkembangan sosio-emosionalnya itu akhirnya malah terhambat gitu. Akhirnya Iya, menjadi iya. kurang mateng gitu dan ketika menghadapi konflik yang namanya manusia hidup, oke deh memang di rumah nggak ketemu konflik nih, tapi tiba-tiba di sekolah ada konflik sama temennya atau mungkin konflik dengan gurunya. Nah, itu jatuhnya itu gampang banget jadinya. Jadi ya memang Mm-mm. sibling rivalry itu sendiri punya dampak positif sebenarnya bagi seorang anak. Selama sibling rivalry-nya itu masih di degree yang kita bisa bilang sehat. Karena sebenarnya ada Iya. degree sibling rivalry yang memang sudah berbahaya gitu. Mm-mm. Nah, bagus, menarik banget nih sebenarnya, Miss, gitu kan. Bahwasanya tadi Sabing River itu punya dampak positif diantaranya, kalau yang saya tangkap ya, Miss, ketangguhan. Hmm. Jadi anak lebih berani, kemudian mampu apa ya, manajemen konflik juga, ya kan. Dan tentunya ada bentuk sikap dewasa setelah adanya persaingan yang terjadi di dalam keluarga seperti itu. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, yang saya penasaran berikutnya adalah ini kan anak-anak itu kan kapasitas karakteristik, kemudian kemampuannya dalam memahami sesuatu itu kan berbeda-beda ya, Miss ya. Nah, otomatis ini juga bisa dilihat dari perbedaan usianya. Nah, kadang usia juga memang memiliki peran penting gitu dalam apa ya, mengelola suatu emosi, kemudian suatu informasi yang didapatkan. Nah, dalam hal ini tentunya sibling rivalry juga berperan penting di dalamnya. Nah, kira-kira kapan aja sih usia ideal bagi anak-anak itu rentan mengalami sibling rivalry, Miss? Oke, usia-usia yang paling rentan ya. Kalau misal sebenarnya sih tiap usia tuh ada bahkan sampai dewasa pun juga sibling Iya. rivalry tetap ada gitu. Tapi yang rentan banget itu sebenarnya di usia-usia pra-remaja 10 sampai Hmm, 12 tahun. iya, Itu iya. itu relatif rentan untuk mengalami sibling rivalry karena apa? Mereka udah mulai mengenal yang namanya oh aku memiliki mulai mengenal apa ya konsep kemampuan diri, mulai Hmm, mengenal kompetisi gitu hmm, ya, prestasi gitu. Itu kan juga mereka kenal itu juga dari sekolah ya biasanya gitu. hmm, Karena itu kan memang di usia-usia sekolah dasar gitu. Tapi kalau misalnya kita membicarakan sibling rivalry sebenarnya banyak juga yang sudah dimulai dari adiknya itu mungkin ya masih masih kecil ya, mungkin masih sekitar umur 1 tahun atau 2 tahun gitu. Lalu kakak melihat bahwa kok orang tua lebih attend, jadi perhatiannya kurang gitu. Jadi ya sih memang hmm. usia berapapun bisa saja rentan, tapi kebanyakan itu di 10 sampai 12 tahun gitu. Oke, siap. Tapi emang ini benar sih. Tadi juga kasus yang saya sebutkan di awal ya saat opening itu Hmm. terkait dengan Tasya Tashi dan apa Mm-mm.
Tasya Farasya itu kan kakak beradik yang ternyata di usia dewasa pun masih mengalami sibling rivalry gitu ya, Miss ya. Betul, Dan memang betul. rentan sekali. Dan bahkan mungkin usia 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 maupun 7 tahun, ya kan. Tapi mungkin yang berbeda di sini adalah kompetisi, jenis kompetisinya ya, Miss ya. Mungkin misalkan di usia pra remaja, anak-anak cenderung eh, suka sekali untuk mencari validasi dari keluarganya atau orang tuanya. Dan mungkin satu usia dewasa lebih konfliknya lebih kompleks lagi ya, Bis ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul, betul. Oke, nah ini juga sebenarnya menarik nih Miss kalau dibahas dari segi siapa aja kemudian yang bisa terlibat atau berperan. Sebelumnya juga Miss Indi menyebutkan bahwasanya mulai dari lingkup keluarga, dari segi internal, ayah, ibu, kakek, nenek itu kan berperan penting ya dalam terjadinya sibling rivalry seperti itu. Dan kemudian paman, bibi, dan mungkin orang-orang di luar. Tapi kira-kira ada lagi nggak Miss yang bisa saja kemudian terlibat gitu kan dalam terjadinya sibling rivalry itu sendiri. Sebenarnya sih sistem pendidikan di sekolah ya. Karena Oke. karena kalau misalnya memang sekarang ini udah banyak banget sekolah yang menghilangkan sistem ranking gitu. Hmm. Jadi ya memang melihat anak itu nggak hanya sebatas dari nilai akademik, tapi mungkin dia punya apa ya, punya nilai lainnya gitu. Misalnya dalam bentuk, oh dia misalnya jago gambar, oh misalnya dia jago nyanyi, dia misalnya jago musik gitu dan sebagainya gitu. Nah itu dari situ kan sebenarnya itu juga akan membangun citra diri si anaknya itu bahwa oke, memang saya akademik itu mungkin bukan untuk saya, tapi saya memiliki hal lain yang memang saya bagus di situ gitu. Nah, jadi sebenarnya dari sistem pendidikan, karena memang balik lagi ya guru juga manusia gitu ya, terkadang nyeplos gitu ya, keceplosan gitu. Di kelas apa namanya, kamu ikutin dong si ini gitu. Nah, itu kan terkadang anak jadi cenderung ya belajar untuk terlalu membandingkan diri dan mungkin ada kedengkian juga gitu kan dan sebagainya. Nah, lalu juga kalau misalnya siapa lagi yang bisa membantu mencegah ya itu sebenarnya dengan adanya pihak ketiga, sebenarnya pihak profesional gitu, Mhm. psikolog gitu. Tapi memang balik lagi apapun itu keluarga itu sebenarnya nomor satu karena memang orang tua itu kan dunia pertama anak. Mhm. Apapun yang terjadi di luar sana, kalau dunia pertamanya oke, biasanya tuh anak akan lebih lebih menganggap ya udah rumah tempat yang aman dan nyaman. Dunia Mhm. pertamanya dia bisa percaya gitu sama orang tuanya gitu ya. Iya. Nah, itu yang sebenarnya yang paling penting sebenarnya di orang tua gitu. Iya, sepakat banget nih. Memang orang tua nomor satu ya, bahkan prioritas. Karena nggak semua anak juga kalau misalkan mengalami permasalahan itu larinya keluar gitu. Nah, biasanya Betul, betul. biasanya malah kalau nggak deket baru lari ke psikolog ya, Miss ya. Rata-rata Benar, keluarga benar. jadi pendengar pertama. Rata-rata emang kalau yang nggak deket itu akan mencoba mencari psikolog karena sekarang anak Iya. kecil-kecil pun udah pada tahu psikolog itu apa kan. Nah, Bener banget. tapi sebenarnya itu menurut saya sih disayangkan gitu karena seharusnya yang pertama anak cari itu harusnya orang tuanya dulu. Nah, Mm-mm. harapannya kayak gitu. Lalu mungkin orang tua ketika memang ngerasa ini bukan kapasitas saya baru bersama-sama dengan anak ke psikolog gitu. Nah, harapannya Mm-mm. sebenarnya itu yang lebih ideal gitu kalau menurut saya. Ya, sepakat banget nih gitu. Karena memang peran orang tua di sini kalau misalkan bukan orang tuanya, siapa lagi sebenarnya yang lebih layak untuk mengajarkan lebih dulu kepada anak gitu kan. Mulai dari Betul, betul. pengembangan kognitifnya sampai ke emosionalnya seperti itu. Betul. Oke, baik. Nah, bicara juga soal itu, sebenarnya kita lupa membicarakan ini juga, Miss, terkait dengan gejala dari sibling rivalry gitu ya, Miss. Tadi kan memang di Mm-mm. awal disebutkan ada juga terkait dengan kompetisi antara anak, kemudian Mm-mm. iri atau kecemburuan. Nah, kira-kira ada gejala apa lagi nih, Miss, yang kemudian bisa muncul dari sibling rivalry? Sebenarnya sih ya tadi sih memang udah disebutkan ya kebencian dan sebagainya. Tapi mungkin Mm-mm. dari gejala ini saya mau mau membicarakan tentang level keparahan ya. Tadi saya sempat sempat Mm-mm. mengutarakan tentang kalau misalnya sibling rivalry itu masih dalam kondisi yang sehat itu memang bisa membantu mengembangkan tadi kemampuan sosio emosional gitu. Nah, tapi sebenarnya ada 4 level nih. Yang pertama itu kan kompetisi. Nah, kalau misalnya tadi nih kompetisi ya itu sebenarnya sih nggak buruk gitu karena di satu sisi juga seorang anak butuh sesuatu yang memotivasi dia menjadi lebih baik. Terkadang sibling rivalry itu juga bisa menjadi salah satu bentuk motivasi gitu ya. Nah, Mm-mm. lalu yang kedua itu kan ada konflik. Nah, kalau konflik sendiri juga sebenarnya apa tadi juga masih bisa ada dampak positifnya karena melalui Mm-mm. konflik seorang anak bisa mengembangkan kemampuan regulasi emosi. Nah, Mm-mm. tapi nih habis itu yang selanjutnya nih dua selanjutnya ini memang sifatnya sudah
sangat nggak sehat gitu. Saya bisa bilang mungkin nggak ada dampak positifnya gitu. Yang ketiga itu adalah kekerasan dan yang keempat itu pelecehan, melecehkan, abuse ya. Nah, itu Mhm. disitulah biasanya orang tua tuh udah harus aware banget. Biarpun misalnya dua anak itu misalnya sama-sama anak laki-laki ya, memang laki-laki Mhm. tuh kalau bermain itu fisikal. Tapi kalau misalnya cara bermain fisikalnya itu udah sampai melukai salah satu pihak, udah luka secara fisik gitu, atau mungkin sudah apa ya, sudah ya parah lah melukai fisik maupun psikis, itu udah memang sudah tidak sehat gitu. Itu gejala yang Mhm. sangat tidak sehat dan harus lebih baik ya orang tua secepatnya membawa ke pihak ketiga gitu. Karena kalau Mhm. enggak nanti akan muncul adanya ini apa namanya apa kayak mulai jadi ada apa ya, ada identitas misalnya, oh si kakak itu yang abusive, oh si adik itu yang korbannya gitu. Nah kalau sampai ada seperti itu udah sangat nggak sehat, dan kalau misalnya terlambat takutnya bisa ke bawah-bawah sampai di usia dewasa gitu. Padahal kalau Benar. misalnya kita membicarakan siblings, kita itu paling lama hidup dengan siblings kita loh gitu dibanding sama orang Mhm. tua kita, ya kan? Iya. Nah, itu jadi memang memang sayang banget gitu kalau sampai memang terjadi itu apa namanya rivalry. Jadi memang itu yang apa ya, nggak tahu ya itu disebut keparahan atau gejala gitu, tapi itu yang Mhm. memang bisa membangun awareness kita sebagai parents untuk melihat apakah kita sudah perlu intervensi ini gitu. Mhm. Benar banget, Mas. Ya, menarik juga ya ternyata ada tingkat keparahannya juga ya. Mulai dari yang pertama tadi kompetisi, ya kan, kemudian yang bisa melahirkan motivasi, konflik, kekerasan, sampai ke pelecehan. Yang hari ini dampaknya bisa ke bullying, ya, Miss ya. Iya, betul, betul. Marak banget ya ternyata itu. Tapi memang kalau nggak seperti itu agak sulit gitu. Misalkan hari ini saya yakin bahwasanya mayoritas orang tua itu masih belum memahami terkait dengan tingkat keparahan atau dampak negatif dari sibling rivalry gitu. Nah, kemudian lebih melihat bahwasanya sudut pandang sibling rivalry itu wajar gitu. Jadi dinormalisasi gitu, Miss. Nah, semoga saja dengan menyaksikan podcast ini, parents di luar sana juga bisa memiliki awareness ya terkait dengan oh ternyata sibling rivalry itu memiliki tingkat keparahannya juga. Jadi gejalanya nggak cuma sekedar kompetisi di antara kakak beradik seperti itu ya parents. Nah, nanti semoga hal ini juga bisa menjadi apa evaluasi bagi parents yang kemudian hari ini sudah memiliki anak dengan mungkin satu, bukan cuma satu ya, misalnya 2 hingga 5 anak kan biasanya kan lebih ribet lagi ya kalau udah ngurus anak lebih dari Betul, 2 orang betul. gitu, bis. Gitu. Hmm. Penting banget sebenarnya. Oke, Miss. Ini juga sebenarnya saya jadi teringat bahwasanya kan kalau dalam keluarga itu kan punya anak laki-laki dan anak perempuan ya. Kira-kira menurut Miss Indi ini ada nggak perbedaan kalau misalkan konflik antara anak laki-laki sama anak perempuan, terus anak perempuan sama anak perempuan maupun laki-laki dan laki-laki, Miss? Maksudnya gimana? Perbedaan konfliknya atau bagaimana? Nah, perbedaan konfliknya, Miss, kira-kira kalau misalkan anak laki-laki sama laki-laki, konfliknya apa aja sih? Kemudian perempuan sama perempuan gimana? Laki-laki sama perempuan gimana? Gitu. Oke, oke. Nah, kalau anak laki-laki dan anak perempuan itu biasanya lebih terkait kan apa misalnya anak laki-laki menganggapnya bahwa oh ibu itu lebih senang mainnya sama anak perempuan. Mamanya Hmm. lebih seneng nih main sama anak perempuan karena mungkin sama mungkin main boneka, lalu misalnya dari segi apa misalnya jalan-jalan di mall ya senengnya mungkin lihat pakaian atau apa dan sebagainya. Nah, itu sih biasanya ke apa konflik yang biasanya terjadi di lawan jenis, atau enggak misalnya anak perempuan ngelihat bahwa kok ayahnya lebih fun ya, papanya kok lebih fun ya kalau ketika bermain dengan anak laki-lakinya, mungkin bisa Hmm. main basket bareng atau apa gitu. Nah, biasanya sih sebenarnya konfliknya lebih seperti itu gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau ini sih ini berdasarkan pengalaman saya juga di klinik gitu ya. Konflik antar sesama jenis, jadi ya Hmm. perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, itu biasanya lebih dalam. Karena Hmm. kalau misalnya terkait tadi ya lawan jenis sebagai contoh ya, misalnya orang tua nggak sengaja bilang
kakak kamu, misalnya kakaknya perempuan gitu ya, kakak kamu itu lebih rapih kok, kamu nggak rapih sih, misalnya si adiknya laki-laki. Nah, si adik laki-laki masih bisa berpikir bahwa ya iyalah kakak gue perempuan gitu Iya. kan. Nah, lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita membicarakan yang sesama jenis, itu banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana mereka akhirnya menjadi rival gitu. Dari Mm-mm. segi fisik, mereka kan sama-sama laki-laki atau mungkin sama-sama perempuan gitu. Nah, kalau misalnya ada satu yang menonjol banget gitu ya, berbeda berbeda jauh gitu dari segi fisik aja, itu aja udah bisa menjadi faktor yang cukup besar yang mempengaruhi munculnya sibling Mm-mm. rivalry. Nah, lalu misalnya eh, tingkat kepopuleran di sekolahnya gitu ya. Kalau Iya. sudah sekolah. Nah, tadi yang saya sempat bilang, oh lebih fun si kakaknya daripada si adiknya atau mungkin sebaliknya Mm-mm. gitu. Nah, itu juga juga bisa banget terjadi kalau di sesama jenis gitu. Oke. Nah, dan lebih menyakitkan lagi misalnya kalau misalnya si orang tuanya lebih dekat sama si misalnya si adiknya gitu atau lebih dekat Mm-mm. sama kakaknya gitu. Padahal mereka kan ya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan gitu. Nah, itu Iya. biasanya akan apa ya, dampak psikis yang dialamin seorang anak itu Mm-mm. akan lebih jauh lebih dalam gitu. Karena ngerasa ya kok sama-sama tapi bisa perlakuannya beda atau aku kok dilahirin dengan kemampuan yang berbeda. Nah, itu sampai ada kasus yang akhirnya bergerak ke arah depresi gitu, nganggep bahwa Iya. kakakku hebat, aku nggak bisa menyamai dia gitu. Karena kakakku hebat, orang tuaku lebih sayang sama si kakak gitu. Mm-mm. Nah, itu banyak banget kejadian seperti itu. Akhirnya sampai mungkin dia nggak ada apa ya, nggak sibling rivalry-nya itu nggak melahirkan permusuhan, tapi mungkin lebih Mm-mm. melahirkan tadi tuh rasa cemburu yang akhirnya membuat dia learn helplessness, kayak dia ngerasa Iya. aku nggak mampu nih dan akhirnya ke arah Mm-mm. depresi. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi ya Iya. memang lebih rentan kalau misalnya anaknya itu sesama jenis gitu ya. Mm-mm. Bisa terlihat juga ya, Miss, ya, perbedaan karakter nanti saat dewasa antara karakter kakak sama karakter adiknya. Siapa sih yang paling percaya diri, siapa yang paling pemalu gitu ya, Miss, ya. Betul, Heeh. betul. Saya juga baru tahu ternyata yang paling rentan terkena sibling rivalry itu yang sesama jenis gitu. Karena memang saya juga pribadi memiliki saudara perempuan, Miss. Jadi, oh bisa kelihatan nih sebenarnya karakter adik saya seperti ini, karakter saya seperti ini gitu. Karena memang Mm. terjadi sibling rivalry juga di rumah. Ya biasanya Oke. seperti itu. Tadi kan contoh yang selebgram itu juga sesama jenis kan? Iya, rentan ya, Miss, Heeh. ya. Tapi Betul, biasanya betul. biasanya kalau sibling rivalry antara lawan jenis juga memang jarang. Saya sih melihat kalau misalkan contoh kasusnya di sekitar saya gitu kan, kalau misalkan kakaknya cowok, adiknya cewek, jatuhnya si kakak lebih melindungi ya daripada melakukan kompetisi gitu dengan adiknya. Betul, Memang seperti betul. itu. Tapi nggak jarang juga terjadi kalau misalkan uh, apa namanya orang tuanya lebih memprioritaskan kakak sama adik. Saya pikir hari ini udah masih banyak lah terjadi seperti itu ya, Miss, ya. Jadi Betul, semoga betul. parents yang menyaksikan bisa lebih aware nih kira-kira kalau dampak positifnya dari sibling rivalry itu seperti ini, dilihat dari tingkat keparahannya, oh ternyata masih bisa ditangani nih seperti ini dan dicegah seperti apa sih kalau misalkan belum terjadi dan langkah awal prepare gitu kan sebelum nantinya si kakak ini menjadi seorang kakak itu kira-kira gimana sih prepare-nya untuk kakak gitu, gimana sih prepare-nya untuk parents seperti itu. Oke, baik Miss. Kalau tadi kan bicara mengenai siapa yang paling rentan gitu Miss ya. Nah, kira-kira nih Miss, kalau misalkan kasusnya ada kakak yang kemudian mengalami sibling rivalry dan kemudian si adik juga mengalami hal yang sama gitu, tapi kasusnya kembar Miss. Kira-kira pernah nggak ada yang mengalami sibling rivalry tapi dia kembar gitu Miss? Oh, ada banget. Ada. Ada banget. Karena kan kembar, biarpun misalnya kita membicarakan kembar identik ya, identik Mm-mm. secara fisik, tapi biasanya itu pasti akan ada satu yang lebih menonjol, mungkin dominan ya. Misalnya kita membicarakan kepribadian deh ya, yang satu itu Mm-mm. mungkin lebih ke arah introvert gitu, yang satunya lagi Hmm. ekstrovert ya. Ekstrovert kan ya pastinya dia akan lebih mudah mencari teman. Mungkin Mm-mm. waktu usia sekolahnya itu dia lebih menonjol gitu, mungkin Iya. entah dia jadi ketua OSIS, entah dia jadi apa gitu. Lalu sementara si kembarannya itu ya mungkin pinter juga gitu, bukannya ada masalah, tapi memang secara kepribadian dia bukan yang tipenya itu yang dominan di Mm-mm. lingkup sosial gitu. Nah, itu banyak banget kejadian, itu malah lebih parah lagi. Oh, lebih Lebih parah pa- lagi ternyata. Lebih parah lagi. Kembar tuh banyak 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 sibling rivalry-nya itu parah gitu. Tapi Hmm. memang
balik lagi ya, kalau misalnya pas mereka sudah agak besar itu, ya biasanya sih akan mulai teredamnya itu kalau misalnya memang masing-masing itu udah punya kayak spesialisasinya tuh, kekhususannya atau mereka udah semakin mengenal diri gitu. Aku itu hebatnya di mana sih? Oh, kalau saudara kembarku hebatnya di sini gitu. Tapi biasanya itu akan meningkat dramanya itu ya tadi pas di usia 10 sampai 12 tahun dilanjutin lagi remaja akan lebih parah lagi. Ibaratnya tanpa sibling rivalry pun kan remaja itu kan ini ya apa namanya? eh apa tahapan usia yang cukup lagi bergejolak gitu ya Iya. anak-anak. Nah, plus lagi ada sibling rivalry melihat bahwa apa oh kembaranku lebih baik, jauh lebih baik. Nah, itu biasanya akan menimbulkan berbagai macam dampak gitu. Benar banget, Miss. Iya, saya sepakat sih bahwasanya pada usia remaja itu kan pubertas ya, hormonnya lagi nggak stabil. Wah, makin jadi itu sikap memberontaknya. Betul, Nggak betul. cuma ke orang tua ya, Miss, ya ternyata sama saudara juga rentan gitu untuk apa ya, melakukan pemberontakan gitu. Jadi memang harus diantisipasi, kalau enggak ya disadari jika memang sudah terjadi gitu di antara kakak dan adiknya. Oke, Miss. Oh ya, Miss, saya sebenarnya tertarik juga untuk menanyakan terkait dengan sebelumnya Miss ini menyebutkan bahwa ada kasusnya di mana ayah juga terlibat gitu kan dalam apa namanya pola pengasuhan dan kemudian lahirnya atau hadirnya sibling rivalry di dalam keluarga seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan khusus antara ayah dan ibu dalam menangani sibling rivalry gitu, Miss? Sebenarnya sih kalau kalau bagi saya sih sama-sama aja ya antara ayah dan Hmm. ibu, tapi memang biasanya apa anak itu memang kan yang biasanya lebih dominan gitu dalam parenting itu kan sebenarnya ibu ya dimanapun itu Hmm. dengan culture apapun gitu. Nah dan juga ya mungkin balik lagi ada ikatan-ikatan tertentu karena ibu yang mengandung kan. Nah, Iya. biasanya sibling rivalry itu akan lebih kuat ketika ibu melihat ibunya ini timpang gitu Mm-mm. perlakuannya gitu dibanding ketika ayah yang timpang gitu. Tapi ya itu pun ayah pun juga bisa menjadi salah satu faktor juga kalau misalnya memang ayahnya cenderung membanding-bandingkan dan sebagainya Iya. gitu. Jadi tapi kalau bagi saya sih ayah dan ibu ya harus sama-sama menyadari kalau misalnya memang ada terlalu memfavoritkan salah satu anak gitu. Nah, itu mulai menyadari bahwa itu nggak tepat, coba dievaluasi, refleksi diri lagi bagaimana Mm-mm. perlakuannya selama ini. Nah, dari situ kita akan bisa memberikan mungkin pengasuhan yang lebih baik, tapi nggak perlu menyalahkan diri. Balik lagi nggak ada parenting yang sempurna itu, Iya. karena banyak parents yang jadi menyalahkan diri gitu. Ini semua salah saya dan sebagainya gitu. Nah, kan parents itu juga nggak ada parenting nggak ada sekolahnya ya. Jadi maksudnya semua parents di dunia ini learning by doing gitu kalau yang saya lihat. Mm-mm. Tapi yang penting ketika kita menyadari kita melakukan sesuatu yang mungkin kurang tepat, nah ya udah evaluasi diri, refleksi diri, lakukanlah yang lebih baik gitu. Palingan itu Iya. aja sih. Tapi ayah pun juga ada peranan pastinya. Iya, pastinya sih Miss-nya. Biasanya juga anak-anak yang cenderung tumbuh dari apa ya, dari keluarga yang lengkap atau mungkin dari peran ayah ya khususnya dalam hal ini juga bisa tumbuh gitu rasa-rasa tanggung jawab karena kan ini juga saya tangkap sebagai bentuk kesepakatan gitu kan di antara ayah dan ibu. Apabila Betul. nanti ingin mendidik anak atau pola asuh kepada anak itu akan seperti ini dan saat anak-anak mengalami sibling rivalry, sikapnya akan seperti apa? Mungkin ibu akan mengambil porsinya sendiri dan ayah pun juga sama seperti itu ya, Miss. Tapi memang Mm-mm. penting banget sih kalau ngomongin soal keluarga kembali ke situ lagi. Iya, betul, betul. Oke, Miss, ini sebenarnya masih banyak nih yang ingin kita bicarakan atau ingin kita obrolin ya, karena memang menarik kok kalau ngomongin sibling rivalry. Apa ya? Mengingat juga karena angka kelahiran di Indonesia juga cukup tinggi ya, jadi orang tua hari ini cenderung memiliki anak lebih dari satu gitu ya, 2 sampai 3 anak ke atas gitu. Nah, tetapi karena waktunya ini sangat terbatas, jadi mungkin bisa kita lanjut di next session ya, Miss ya. Jadi nanti mungkin Ya. kita bakal ngundang lagi Miss Indi untuk membicarakan terkait dengan parenting dengan kasus yang berbeda gitu. Dan untuk parents di luar sana yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir, kita apresiasi banget, makasih banyak ya. Dan semoga hal ini bisa membantu untuk mengedukasi, menambah wawasan, dan sekiranya mampu membuat parents di luar sana membuat parenting yang tepat dan efektif kepada anak-anak khususnya dalam ini yang mengalami sibling rivalry seperti itu. Nah, kami ucapkan juga ya, makasih buat Miss Indi yang sudah berpartisipasi, yang sudah bersedia dan berkenan mengisi di podcast dengan judul Sibling Rivalry, lebih sayang kakak atau adik hari ini. Semoga sehat selalu ya, Miss.
Thank Dan you juga. Semoga oke, sehat selalu juga. iya, sampai berjumpa juga di sesi berikutnya. Oke, baik. Dan sampai jumpa juga ya buat parents di luar sana. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam tutur kata, tindakan maupun perbuatan. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa.